Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dari kelas AK18C, NIM 10731110918. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai utang antar perusahaan, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Jadi pokok dari materi tersebut yaitu mengenai perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Jadi transaksinya terjadi secara downstream, itu dari PT induk ke PT anak. Contoh kasusnya atau contoh transaksinya yaitu PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan sebesar 1.250.000. Tanggal 1 Januari 2017 PT anak mempunyai obligasi 10%, 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi. Di sini berarti belum diamortisasi sebesar 300.000. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Jadi terjadi 2 kali pembayaran dalam setahun. Jadi secara semesteran. Jadi jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Nilai nominal obligasi PT anak yang beredar sebesar 10 juta, diskon 300.000, jadi nilai bukunya sebesar 9.700.000. Amortisasi diskon 300.000 per 5. Kenapa per 5? Jadi umur ekonomisnya sesuai yang ada di soalnya itu selama 5 tahun. Jadi dibagi 5 hasilnya menjadi 60.000 per tahunnya. Jadi pada slide ini menunjukkan tabel saldo awal antara PT induk dan PT anak. Kemudian selanjutnya itu transaksi. Pada tanggal yang sama PT induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif. Dengan perhitungannya PT induk menghitung rugi konstruktifnya itu obligasi sebesar 50% dikali 10 juta. Jadi nilai 10 juta ini nilai dari modal dari PT anak dikurangi dengan 300.000. 300.000 di sini adalah diskon. Jadi 10 juta dikurangi 300.000 menjadi 9.700.000. Jadi 9.700.000 dikalikan dengan 50% hasilnya menjadi 4.850.000. Kemudian harga belinya sebesar 5.150.000. Kenapa hasilnya menjadi 300.000? Kenapa dikatakan rugi? Karena nilai diskonnya itu lebih kecil dari harga beli. Jadi akan menghasilkan rugi konstruktif. Kemudian untuk rugi akan diakui per bagian 300.000. Jadi rugi konstruktifnya ini sebesar 300.000 ini kita bagi dengan 5 tahun yaitu 60.000 per tahunnya. Kemudian PT anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi sebesar 5 juta. Harga jual sebesar 5.150.000. Jadi ketika nilai nominalnya itu lebih rendah dari harga jual atau bisa dikatakan seperti harga jualnya itu lebih tinggi dari nilai nominalnya. Jadi akan menghasilkan premi sebesar 150.000. Jadi untuk melihat berapa nilai untuk per tahunnya, jadi 150.000 ini kita bagi dengan 5 atau 5 tahun sebesar 30.000 per tahunnya. Jadi saya ulang lagi, dari premi obligasi diamortisasi untuk per tahunnya itu sebesar 30.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu selama tahun 2017 PT anak mencatat beban bunga itu 10 juta dikali 10%. Jadi 10 juta ini adalah modal dari PT anak. Kita kalikan dengan 10%. Kenapa 10%? Karena ini adalah persentasi bagian dari PT anak. Sedangkan PT induk itu 90%. Jadi
Jadi 10 juta dikali dengan 10% hasilnya 1 juta. Amortisasi diskon 300.000 kita bagi dengan 5 hasilnya jadi 60.000. Jadi beban bunganya sebesar 1.060.000. Kenapa 1.060.000? Karena kita tambah dengan 1 juta ditambah 60.000. Jadi amortisasi diskon ini sifatnya menambah. Kemudian kita kalikan dengan 50%. Jadi 50% dikali dengan 1.060.000 hasilnya menjadi 530.000. Kemudian PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017. Jadi 5 juta dikali dengan 10% hasilnya menjadi 500.000. Kemudian amortisasi premi sebesar 30.000. Jadi 30.000 ini adalah premi obligasi amortisasi. Jadi yang tadinya 150.000 kita bagi dengan 5 untuk mencari berapa nilainya per tahun. Jadi kita bagi 5 hasilnya menjadi 30.000. Jadi 500.000 ini kita kurangkan dengan 30.000 karena amortisasi premi sifatnya mengurangi, jadi kita kurangi. Jadi 500.000 dikurangi dengan 30.000 hasilnya menjadi 470.000. Misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk jadi 90% dari kepemilikan anak kita kali 750.000, jadi hasilnya menjadi 675. Rugi konstruktif 90%, kita kali dengan 300.000. Jadi 300.000 di sini adalah nilai diskon. Jadi rugi konstruktif per bagian 60.000. Jadi 60.000 ini dihasilkan dari 300.000 dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 60.000. Kita kalikan dengan 90%, hasilnya menjadi 54.000. Jadi 675 kita kurangi dengan 270, kemudian ditambah dengan 54.000. Jadi hasil dari pendapatan investasi dari PT Anak sebesar 459.000. Jadi jurnal dari transaksi tersebut yaitu investasi saham pada PT Anak di posisi debit, kemudian laba dari PT Anak di posisi kredit, masing-masing sebesar 675.000. Kemudian laba dari PT Anak posisi debit, investasi saham pada PT Anak di posisi kredit. Jadi investasi saham pada PT Anak ini di posisi kredit karena nilai dari 270.000 ini akan dikurangkan. Jadi nilai investasi ini akan berkurang. Jadi masing-masing sebesar 270.000. Kemudian investasi pada PT Anak posisi debit, kemudian laba dari PT Anak itu di posisi kredit, masing-masing sebesar 54.000. Next, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017. 11.250.000 dikali dengan 90%. 11.250.000 ini kita dapat dari modal dari PT Anak, kita tambah dengan laba ditahan. Modal PT Anak itu 10 juta, sedangkan laba ditahannya itu 1.250.000. Jadi hasilnya menjadi 11.250.000. Kita kali dengan 90%. Kenapa 90%? Ini adalah persentase kepemilikan dari PT Induk. Jadi hasilnya menjadi 10.125.000. Laba dari anak yaitu 459.000. Jadi 459.000 ini kita dapat dari transaksi sebelumnya, yaitu pendapatan investasi dari PT Anak yaitu 675 dikurangi 270 ditambah 54, hasilnya 459.000. Kemudian nilai investasi saham pada PT Anak sebesar 10.584.000. Jadi menghitung bagian kepentingan non pengendali, laba PT Anak sebesar 750.000. Kemudian rugi konstruktif sebesar 300.000. Jadi rugi konstruktifnya didapat pada slide awal bahwa mengatakan bahwa nilai obligasinya itu lebih rendah
dari harga belinya, jadi menghasilkan rugi konstruktif. Begitupun sebaliknya, jika nilai obligasinya itu lebih tinggi dari harga belinya, maka akan menghasilkan keuntungan konstruktif. Keuntungan berarti pengakuan rugi konstruktif per bagian sebesar 60.000. Jadi laba bersih dari PT Anak ketika sudah dijumlahkan dan dikurangkan semuanya menjadi 510.000. Jadi bagian non pengendali 510.000 dikali dengan 10% hasilnya menjadi 51.000. Selanjutnya, PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nilai nominalnya sebesar 10 juta. Yang 10 juta di sini adalah modal dari PT Anak, kemudian amortisasi diskon, jadi 300.000 dikurangi dengan 60.000. Jadi 300 ini adalah rugi konstruktif selama 5 tahun, dan sedangkan 60.000 adalah rugi konstruktif per bagian atau per tahunnya. Jadi ketika dikurangkan semuanya menjadi 240.000. Nilai buku obligasi sebesar 9.760.000. Bagian untuk PT Induk 9.760.000 dikali dengan 50%, hasilnya menjadi 4.880.000 rupiah. Ketika PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 sebesar 5.150.000. Amortisasi premium sebesar 30.000. Ketika diselisihkan antara investasi obligasi dengan amortisasi premium, jadi nilai investasi obligasi 31 Desember 2017 sebesar 5.120.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai akun resiprokal pada tanggal 31 Desember 2017. Akun resiprokal merupakan akun investasi pada perusahaan anak di neraca induk dan akun ekuitas di neraca anak dikali dengan persentase kepemilikan induk. Akun obligasi yang dimiliki oleh anak sebesar 9.760.000 dikali dengan 50% sebesar 4.880.000. Jadi 50%-nya ini adalah obligasi yang beredar, kemudian induk yang dimiliki oleh induk itu yang dicatat oleh induk sebesar 5.120.000. Pendapatan dan beban bunga yang dimiliki oleh anak sebesar 1.060.000. Jadi 1.060.000 ini dikali dengan 50%, hasilnya menjadi 530.000. 530.000 ini adalah nilai beban bunga, sedangkan pendapatan bunga yang dimiliki oleh induk atau dicatat oleh induk sebesar 470.000. 470.000 ini didapat dari nilai 5 juta dikali dengan 10%, hasilnya menjadi 500.000 dikurangi 30.000. 30.000 di sini adalah nilai amortisasi. Nilai amortisasi yang dikurangkan dengan 5 juta dikurangi dengan 5.150.000. Jadi 150.000 ini dibagi lagi dengan 5, hasilnya menjadi 30.000 per tahunnya. Jadi 500.000 dikurangi 30.000, hasilnya menjadi 470.000. Kemudian utang dan piutang bunga sebesar 500.000. Jadi dikalikan dengan 50% itu 250.000. Jadi 250.000 ini nilai utang dan piutang bunga yang beredar, sedangkan yang dimiliki oleh induk dan diakui oleh induk sebesar 250.000 ini. Yang 250.000 yang satu ini belum diakui dan belum dicatat. Karena kenapa? Karena baru satu kali dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli. Jadi dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali pembayaran bunga, yaitu pada tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli.
Kemudian jurnal eliminasi, rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 300.000. Kemudian pendapatan bunga sebesar 470.000, 50% utang obligasi sebesar 4.880.000. Jadi hasilnya menjadi 5.650.000 di debit. Kemudian posisi kredit yaitu investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000, kemudian beban bunga sebesar 530.000. Jadi hasilnya 5.650.000. Jadi seimbang antara posisi debit dan posisi kredit. Untuk selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 240.000. 240.000 ini dihasilkan dari 300.000 dikurangi dengan 60.000, hasilnya menjadi 240.000. Kemudian 50% utang obligasi sebesar 4.880.000. Jadi dihasilkan dari 50% dikali dengan 9.760.000. Kemudian investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000. Jadi nilai obligasi yang beredar yaitu 5.120.000. Di posisi kredit rugi konstruktif dan 50% utang obligasi di posisi debit. Jadi sama-sama sebesar 5.120.000. Kemudian bagian B, rugi konstruktif sebesar 60.000. Pendapatan bunga sebesar 470.000. 470.000 ini dihasilkan dari 5 juta dikali dengan 10%, hasilnya menjadi 500.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi premi sebesar 30.000. Jadi hasilnya menjadi 470.000. Kemudian di posisi kredit ada beban bunga sebesar 530.000. Kemudian laba dari PT Anak posisi debit sebesar 459. 459 ini adalah pendapatan investasi dari PT Anak. Kemudian laba non pengendali posisi debit sebesar 51.000. Jadi 51.000 ini dihasilkan dari laba bersih, itu 510.000 dikali dengan 10%, hasilnya menjadi 51.000. Kemudian dihapuskan lagi. Untuk menghapuskan ketika berada di laporan keuangan konsolidasi, ketika dieliminasi yaitu ekuitas non pengendali sebesar 51.000. Kemudian investasi pada PT Anak di posisi kredit sebesar 459.000. Kemudian bagian D yaitu saham PT Anak, yaitu modal yang dimiliki di awal itu 10 juta, kemudian laba ditahan PT Anak itu 1.250.000. Semuanya di posisi debit. Kemudian investasi pada PT Anak itu 10.125.000. Nilai 10.125.000 ini didapatkan dari penjumlahan dari saham PT Anak ditambah laba ditahan PT Anak sebesar 11.250.000 dikali dengan 90%. Kemudian ekuitas non pengendali 1.125.000. Jadi ekuitas non pengendali persentase kepemilikannya itu sebesar 10%. Jadi 11.250.000 ini kita kalikan dengan 10% lagi, hasilnya menjadi 1.125.000. Kemudian bagian E yaitu utang bunga dan piutang bunga, masing-masing posisi debit dan kredit sebesar 250.000. Jadi 250.000 ini yang dicatat oleh PT Induk, yang sudah dicatat oleh PT Induk dan sudah diakui sebesar 250.000. 250.000 yang satu belum dicatat karena belum diakui dan belum jatuh tempo.
Untuk selanjutnya yaitu laba bersih yang dimiliki oleh PT Induk sebesar 5 juta, PT Anak 750. Jadi jumlah yang ada di kolom konsolidasi itu sebesar 5 juta. Laba ditahan PT Induk itu 13 juta, PT Anak 1 juta 250. Jumlah laba ditahan oleh PT Anak dieliminasikan oleh jurnal D sebesar 1 juta 250, sehingga jumlah konsolidasinya itu sebesar 13 juta. Jadi kita jumlahkan laba bersih dengan laba ditahan, sehingga laba ditahan 31 Desember yang dimiliki oleh PT Anak sebesar 2 juta 750 ditambah 1 juta 250, sehingga jumlah laba ditahan 31 Desember dikonsolidasi itu sebesar 18 juta. Aktiva lancar lainnya yang dimiliki oleh PT Induk itu sebesar 34 juta 46.000, PT Anak 25 juta. Jadi kita jumlahkan 34 juta 46.000 ditambah 25 juta, sehingga hasilnya dikonsolidasi itu sebesar 59 juta 46.000. Kemudian piutang bunga oleh PT Induk sebesar 250 dieliminasikan oleh jurnal E 250, sehingga jumlah hasil dikonsolidasi itu menjadi 0. Kemudian investasi saham pada PT Anak sebesar 10.584.000. Kemudian dieliminasikan oleh jurnal C dan D. Jadi jurnal C dan D ini kita jumlahkan 459.000 ditambah 10.125. Jadi hasilnya 10.584, sehingga hasil dikonsolidasi itu menjadi 0. Kemudian investasi dalam obligasi induk yang dimiliki oleh PT Induk itu sebesar 5.120, dieliminasikan oleh jurnal A, sehingga hasil dikonsolidasi itu menjadi 0. Jadi kita tambahkan mulai dari aktiva lancar lainnya sampai investasi dalam obligasi induk yang dimiliki oleh PT Induk itu sebesar 50 juta. Total aktiva yang dimiliki oleh PT Anak sebesar 25 juta. Jadi jumlah yang ada di konsolidasi itu sebesar 59.046.000. Kewajiban lainnya oleh PT Induk itu 12 juta, PT Anak 2.740, sehingga jumlah dikonsolidasi itu menjadi 14.740. Utang bunga sebesar 500.000 oleh PT Anak dieliminasikan oleh jurnal E sebesar 250. Jadi pembayaran bunganya ini sebanyak 2 kali, itu 1 Juli dan 1 Januari. Jadi baru diakui 1 kali, atau baru direalisasikan 1 kali pembayaran, itu sebesar 250. Sehingga pada jurnal eliminasi ini kita menghapuskan sebesar 250 saja, sehingga jumlah yang ada di konsolidasi itu sebesar 250. Utang obligasi 10% itu yang dimiliki oleh PT Anak 9.760, dieliminasikan oleh jurnal A 4.880, sehingga jumlah yang ada di konsolidasi itu sebesar 4.880. Saham biasa oleh PT Induk 20 juta, PT Anak 10 juta, kemudian dieliminasikan oleh jurnal D, sehingga jumlah yang ada di konsolidasi itu sebesar 20 juta. Jadi kita turunkan saldonya. Itu saldo yang ada di laba ditahan 31 Desember kita turunkan ke bawah. Laba ditahan itu 18 juta. Kemudian PT Anak 2 juta. Jumlah konsolidasinya itu 18 juta. Kemudian kepentingan non pengendali. Jadi jurnal eliminasi bagian C dan D itu 51.000 dengan 1.125. Kita jumlahkan keduanya, sehingga jumlah konsolidasi kepentingan non pengendali itu sebesar 1.176.000. Jadi jumlah keduanya itu total liabilitas dan ekuitas sebesar 50 juta dari jumlah total aktiva. Kemudian 25 juta oleh PT Anak,
diambil dari nilai total aktiva juga. Kemudian jumlah jurnal eliminasi secara keseluruhan antara debit dan kredit itu seimbang sebesar 17.660. Kemudian jumlah yang ada di konsolidasi kita turunkan jumlah yang ada di total aktiva konsolidasi itu sebesar 59.046.000. Jadi mungkin itu penjelasan saya mengenai laporan keuangan konsolidasi pada bagian ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.